Puji Tuhan, selamat pagi semua adik-adik sekolah minggu. Kiranya semua sehat-sehat, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati, pikiran, jiwa kita untuk datang beribadah memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian kemurahan. Terima kasih pada mulia Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami kembali datang beribadah kepadamu di dalam ibadah sekolah minggu. Kami ucap syukur dan terima kasih kalau adik-adik kami semua dapat hadir, walaupun ada di rumah semua, untuk menikmati berkat-Mu dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan biarlah Kau sendiri memimpin ibadah ini dari awal ke tengah hingga selesainya, dan Kau juga menaruh sukacita, suasana kegembiraan bagi adik kami di dalam memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa permohonan kami dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kami. Haleluya. Amin. Adik-adik kita berdiri, kita angkat pujian kita, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi firman Tuhan, haleluya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku.
berbuah, 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 berbuah. Puji Tuhan, kita sambung kembali, kita kemudian kita biarpun gunung-gunung beranjak. Puji Tuhan semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati, pikiran, jiwa kita. Kita akan pujian, Kaulah harapanku, bukan dengan kekuatan.
Kaulah harapan dalam hidupku. Ya, adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan ya. Sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Kita mau berdoa supaya Tuhan beri kita hikmat untuk mendengar firman Tuhan. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, biarlah itu menyenangkan hati-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, berikanlah hati kami yang lembut, dan Roh Kudus-Mu menjamah hati kami, memasang telinga kami, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan Yesus tolong, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap untuk dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sekarang hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan ya sama-sama. Nah, kakak mau tanya, adik-adik pernah mendengar kata atau kalimat murah hati gak? Ayo, ada yang tahu gak apa itu murah hati? Betul, kalau adik-adik tahu murah hati, atau ada yang belum tahu, atau ingin tahu apa sih itu murah hati? Yuk sama-sama ya, kita mau dengar ceritanya. Apa sih itu murah hati? Apa sih murah hati yang ada di dalam firman Tuhan? Yuk, nanti kita sama-sama ya dengar ceritanya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan bercerita tentang seorang yang murah hati. Ceritanya seperti ini. Ada seorang lelaki, dia berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Dia turun melewati jalan yang terus turun, lalu turun. Jalanan itu berkeliling, turun lagi, dan menuruni bukit. Ketika dalam perjalanan, ada sekelompok orang yang bisa dikatakan ini ya, tidak baik ya, atau suka melakukan yang jahat. Nah, orang itu langsung menyergap atau menangkap bapak-bapak tadi yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ditangkap. Lalu dia bukan saja ditangkap, tapi barang-barangnya diambili apa yang ada di miliknya. Kemudian selain diambili atau dicuri, ternyata bapak itu dipukul. Dianiaya, sakit sekali. Lalu selain dianiaya, dia dibabak dulu, dipukul sana sini. Dia tidak bisa melawan. Sampai akhirnya dia lemas, dia jatuh ke bawah. Dia ditinggal pergi oleh orang-orang yang tadi menganiaya bapak ini. Waduh, kasihan ya. Bapak ini udah barangnya diambil, dicuri atau dirampok. Dia ditinggalkan hampir mati. Dengan luka yang banyak sekali di wajahnya maupun di perutnya. Nah, dia merintih kesakitan. Kesakitan. Dia tidak tahan. Perampoknya tadi sudah pergi meninggalkan. Tidak ada yang menolong ya. Nah, dia lagi kesakitan, dia berbaring di tanah. Kemudian ada yang lewat. Siapa ya yang lewat ya? Adik-adik tahu gak siapa yang lewat? Wah, ternyata ada di situ seorang yang lewat, seorang imam. Dia lewat, dia melihat, siapa ya itu ya? Ada orang yang jatuh ya. Apa ini ya orang itu tidur di situ ya? Tapi terluka. Imam itu hanya melihat dari kejauhan, lalu meninggalkan bapak-bapak itu kesakitan. Kasihan bapak itu sudah berharap untuk ditolong, tetapi imam itu pergi meninggalkannya. Dia menanti lagi. Dia merintih sakit. Tiba-tiba ada suara orang berjalan. Teplak. Wah, dia berharap akan ditolong. Siapa yang lewat ya? Wah, ketika dia lewat, ternyata ini ada orang Farisi. Dia melihat, ada orang apa yang tidur di situ ya? Dia lihat dari kejauhan. Ini orang kenapa ya?
Tapi orang yang terluka itu berharap bisa ditolong. Aduh. Ternyata orang Farisi itu meninggalkan dia lagi. Wah, teplak, tepluk, suaranya makin kejauhan. Jauh, teplak, tepluk, teplak. Wah, ternyata ditinggalin lagi. Aduh, kasihan ya bapak ini. Dia kepanasan, merintih kesakitan, dan tidak ada yang menolong. Dia menunggu, aduh, tambah sakit ya. Enak gak ya? Kalau sudah dipukuli, lalu ditinggali, tidak enak ya. Aduh, rasanya seperti apa ya? Nah, tiba-tiba ada suara lagi nih jalan. Tepluk, tepluk, tepluk. Wah, tepluk, tepluk. Suaranya kayak suara bukan orang jalan ya, tapi suara kayak ada suara kaki binatang. Tepluk, tepluk. Ternyata ada orang yang menaiki seekor keledai. Siapa ya orang ini? Adik-adik ada yang tahu gak? Siapa orang ini yang naik keledai? Ada yang kenal gak? Ayo, siapa yang bisa tebak? Oh iya, nah bapak ini adalah seorang Samaria. Dia melihat orang yang terluka ini. Wah, bapak yang naik keledai ini hatinya tersentuh. Aduh, ada apa ya dengan orang ini? Lalu dia turun dari keledainya. Dia lalu melihat bapak yang sakit ini. Kemudian langsung dia menolongnya. Dia mengobati luka-lukanya. Dia ambil kain, lalu dia elap lukanya. Dia oles lukanya. Aduh, dia tidak banyak berbicara, tapi dia langsung melakukan pertolongan kepada bapak yang terluka ini. Nah, dia usap terus sampai dikasih minum. Lalu bapak ini membawanya untuk menaikkannya di atas keledai. Lalu mereka pergi berjalan. Bapak Samaria ini sangat baik hati ya. Nah, selain menolongnya, apa yang ingin diperbuat oleh bapak ini ya? Dia menaikinya ke atas keledai lalu membawanya. Nah, kemudian bapak ini dibawanya ke sebuah penginapan untuk dirawat. Baik sekali bapak Samaria ini ya, menolong orang yang tidak dikenal. Dia sangat murah hati sekali. Lalu bapak Samaria ini memberikan kepada yang punya penginapan, "Pak, ini uang ya, tolong rawat bapak yang terluka ini ya sampai sembuh. Nanti biaya penginapannya dan perawatannya akan saya tanggung setelah saya kembali." Waduh, baik sekali bapak ini. Bapak Samaria ini bukan saja hanya menolong untuk mengobatinya, tetapi membawanya ke sebuah penginapan untuk dirawat, untuk diobati, sehingga orang yang terluka ini bisa sembuh. Waduh, dia murah hati, suka menolong, dan dia mau memberi. Wah, puji Tuhan ya, kalau kita bisa seperti Bapak Samaria ini, Tuhan pasti senang loh. Kita mau belajar seperti Bapak Samaria ini, yang mau menolong siapa saja. Nah, adik-adik mau gak menolong? Kakak percaya kalau adik-adik suka menolong, nah mulai hari ini sampai seterusnya kita mau belajar menolong ya. Menolong siapa? Menolong papa, menolong mama, menolong teman, menolong apa? Menolong merapikan mainan, sapu rumah. Wah, banyak hal bisa kita lakukan untuk menolong siapa saja. Nah, kalau kita suka menolong, kita pasti suka memberi, pasti kita juga suka mengasihi. Nah, kalau kita suka menolong, Tuhan Yesus pasti senang loh, karena Tuhan Yesus sendiri juga suka menolong kita. Kita mau belajar seperti Bapak Samaria ini, dan kita juga mau belajar seperti Tuhan Yesus yang suka menolong. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Kita mau senantiasa mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi siapapun sesama kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, adik-adik sekarang kan sudah tahu kan apa itu murah hati. Murah hati itu adalah suka menolong. Nah, Tuhan Yesus mau kita semua menjadi penolong. Nah, dari ketiga orang yang tadi yang sudah kita dengar ceritanya, ayo, manakah laki-laki atau bapak-bapak yang menolong orang tadi yang terluka? Ayo, yang mana? Yang ke-1, kedua, atau yang ketiga? Ya, betul. Yang ketiga.
orang Samaria itu melakukan suatu perbuatan yang baik, yang murah hati. Dia menolong orang yang terluka itu. Nah, kita mau belajar seperti itu. Tuhan Yesus mau supaya kita juga murah hati dengan suka menolong. Siapa yang suka menolong papa, mama di rumah dengan merapikan mainan, itu juga salah satu sebuah perbuatan menolong. Nah, sekarang kita mau berdoa. Sebelum berdoa, kita nyanyikan pujian dulu ya. Kita mau nyanyikan pujian Bagaikan Bejana. Semua sikap doa yang baik, kita menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Aku mau seperti-Mu Yesus. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan sekarang Tuhan, ajarlah kami anak-anak sekolah minggu, kami semua untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi seorang yang suka menolong, yang murah hati Tuhan. Apabila kami memiliki hati yang demikian atau pribadi yang demikian, itu akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biar Roh Kudus-Mu menolong kami semua untuk memiliki hati yang murah hati dan juga yang suka menolong ya Bapa. Kepada siapapun, ajarlah kami untuk mau menolong ya Bapa. Taruhlah di hati kami yang penuh belas kasihan seperti hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Engkau juga memberkati anak-anak sekolah minggu Tuhan. Di situasi yang seperti saat ini Tuhan, biarlah ini tidak menghalangi kami untuk tetap setia, untuk tetap percaya, untuk tetap mengasihi Engkau, untuk tetap sungguh-sungguh beribadah, untuk tetap sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dan Tuhan Yesus pelihara kami semua di situasi yang saat ini Bapa. Jaga kesehatan kami, cukupi segala kebutuhan yang kami perlukan, dan Tuhan juga memberkati pekerjaan dari setiap orang tua kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Allah melindungi kami, bahkan menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.